inilah hakim membuat surat palsu. Ya, kami laporkan 264, 263 dan 266. Jadi hari ini kami melakukan eksepsi. Eksepsinya adalah tidak ada panggilan, tidak ada pemberitahuan kepada keluarga sesuai dengan pasal 145. Makanya karena minggu lalu itu saya itu rapat dengan Pemda Bogor. Nah, kemudian sidang di PN Bogor ya, ke Mabes Polri. Tahu-tahu setengah 5 atau jam 5 itu saya dapat telepon Ibu Keparida sidang. Maka saya buru-buru ke sini dan sudah dibacakan dakwaannya separuh, tapi kulihat Ibu Keparida itu sakit, tidak fit. Nah, harusnya kan kalau kondisi seperti ini kan harusnya hakim itu kan menunda, tapi hakimnya santai-santai aja. Nah, setelah saya datang, saya kasih tahu ini Ibu Keparida sakit, kenapa di sidang. Nah, kemudian satu lagi, Polda Metro Jaya sudah menerima surat yang menyatakan Ibu Keparida tidak ada kesalahan. Dan kemudian saya suruh tadi difotokopi oleh siapa namanya itu, tulang itu ya, dibagi-bagi. Saya bayar tadi 300.000 ya, supaya dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi ini. Dibagi-bagi ini ya. Nah, kemudian kami juga melakukan eksepsi tentang satidaknya penangkapan, satidaknya penahanan, karena Ibu Keparida ini 12 tahun jadi korban daripada PT Elit Prima Utama ya, dan induknya adalah Pakuan Group. Jadi Pakuan Group ini aneh, sedangkan Ibu Keparida ini adalah sudah 12 tahun dia membeli, tapi tidak jelas kepemilikannya sampai dengan hari ini. Kemudian Ibu Keparida ini juga sudah melakukan 9 kali putusan, sudah menang di Mahkamah Konstitusi yang intinya final and binding. Final and binding itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, itu di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di MK Mahkamah Agung dia juga mengajukan bukti final and binding yang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memenangkan dia. Tetapi memang ada gugatan tambahan diajukan, surat dari BPN dan surat dari Cipta Karya ya. Nah, terus didakwa Ibu ini, dicekal Ibu ini 2 bulan, 6 bulan ya. Jadi Ibu ini melakukan perlawanan konstitusi di PT Tun Jakarta, dia menang lagi. Jadi 9 kali kemenangan Ibu ini. Kemudian Ibu ini tidak pernah dipanggil. Artinya kan tidak pernah dipanggil, bebas dong, buktinya dia bebas ke luar negeri. Pas dia balik dari Jepang ditangkap. Nah, ada persekongkolan jahat antara bandara dengan Polda Metro Jaya, di mana Polda Metro Jaya sudah menerima tembusan yang sama, ditembuskan saya, ditembuskan juga Kapolda, bahwa itu adalah sudah final and binding. Nah, kemudian sudah dikatakan tidak ada buktinya, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus ya. Ini jelas permainan, karena Ibu Keparida tidak pernah memberi keterangan palsu dan tidak pernah ke pengadilan. Memberi keterangan palsu kan harus ke pengadilan. Jadi oleh karena itu Ibu Keparida ini adalah jelas kriminalisasi, karena dia tidak pernah datang ke pengadilan, tidak pernah bersumpah di pengadilan, tidak pernah memberi keterangan palsu di pengadilan. Yang jelas Polda Metro Jaya sama Kejaksaan harus diusut tuntas, karena Kepala Jaksa DKI Jakarta atas nama Narendra ya. Nah, dia tidak pernah membuat P21, tapi kayak gitu kan Narendra jadi entah kemana dia. Kemudian jaksanya juga ke Batam, ke Jambi, langsung ke 21. Nah, kemudian jaksanya juga tanpa sengaja ketemu sama saya di Jambi. Saya minum kopi, ditraktir sama dia, dikenalkan sama dia. Oke. Saya bilang, gimana sih kalian kok perkara begini bisa P21 katanya? Saya bilang gitu. Aduh mak lah bang, saya bikin itu perkara tidak pernah P21. Kajati juga tidak pernah. Entah bagaimana jaksa yang baru. Tanpa sengaja saya bisa ketemu dengan jaksa yang memberi berkas ini, kemudian dengan kepala jaksa Narendra. Langkah hukum jelas, itu sudah kami laporkan ke Komisi Kejaksaan. Polisi sudah kami laporkan ke Mabes Polri, dan hakimnya udah kami laporkan, ini hakim ini ke Mabes Polri membuat surat palsu, karena
surat itu berisi putusannya pra peradilan. Saksi kami atas nama siapa tuh? Siapa? Saksi Bu Eva. Ya, Bu Eva ya. Saksi Bu Eva kami periksa 3 jam. Tapi keterangannya sedikit. Sedangkan saksi Warasman Marbun, Dr. Warasman Marbun, ahli dari Mabes Polri, dia hanya 26 menit, tapi berhalaman-halaman. Ada istilah-istilah Belanda. Kemudian kami cek rekamannya, tidak ada memberi keterangan seperti itu. Maka inilah hakim membuat surat palsu. Ya, kami laporkan 264, 263 dan 26.